Sebelum pelajaran dimulai, mari kita simak sebuah dongeng yang berjudul Kancil dan Buaya. Kisah Kancil dan Buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggal beraneka ragam satwa, salah satu seekornya kancil. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai satwa yang ramah. Seperti suatu pagi, ia melihat seekor induk bebek yang tengah berenang bersama anaknya. Kancil pun sedang berjalan di hutan menyapa bebek tersebut. Begitupun kepada satwa-satwa lain yang sepanjang jalan tak henti menyapa dan ia disapa. Itulah kancil dengan keramahan yang selalu disegani banyak satwa di hutan itu. Tak hanya ramah, kancil yang terkenal akan kecerdikannya ini juga sering membantu satwa-satwa hutan dalam memecahkan masalah. Banyak satwa yang datang ke kancil jika mereka memiliki masalah. Kancil pun dengan senang hati membantu dan memecahkan masalah kawan-kawan. Seperti suatu saat tengah berjalan menelusuri hutan, ia menemukan 3 ekor anak ayam yang terperangkap di dalam lubang yang cukup dalam bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat terus ya. Baiklah, sebelum materi dilanjut, Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Siti Aminah, Ibu dari program studi PGMI Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran tema 1, subtema 4, pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pun indikator dan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama indikatornya yaitu menuliskan jenis-jenis pertumbuhan sesuai dengan cara berkembang biaknya. Yang kedua, menuliskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Adapun tujuannya yaitu setelah siswa mengamati, siswa dapat menuliskan jenis-jenis dan tahapan perkembangan tumbuhan secara tepat. Sebelum kita lanjut, coba di sini apakah ada yang tahu bagaimana tumbuhan berkembang biak? Ya, benar. Ada tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Cara tumbuhan berkembang biak secara alami yaitu dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Prosesnya adalah biji ditanam ke dalam tanah, kemudian mulai tumbuh, lama-kelamaan menjadi tumbuhan muda, lalu menjadi tumbuhan dewasa, dan menghasilkan bunga dan buah. Dalam buah tersebut terdapat biji. Biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan berkembang biak dengan biji yaitu ada mangga, jeruk, jambu, pepaya, dan masih banyak yang lain. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas tumbuh dari batang tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya dan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan berkembang biak dengan tunas yaitu ada cocor bebek, pisang, dan bambu. A. Umbi lapis. Contoh tumbuhan berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. B. Umbi batang. Contoh tumbuhan berkembang biak dengan umbi batang yaitu ada kentang, bengkoang, dan ubi jalar. C. Umbi akar. Contoh tumbuhan berkembang biak dengan umbi akar yaitu ada singkong, wortel, dan lobak. Perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Pada bagian belakang daun ada banyak bintik-bintik hitam yang disebut spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus, jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Biasanya tumbuhan ini tumbuh pada tempat yang lembab.
Contoh tumbuhan berkembang biak dengan spora, yaitu ada jamur, tumbuhan paku, dan lumut. Perkembangbiakan secara buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Cara tumbuhan berkembang biak secara buatan yaitu dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok biasanya dilakukan pada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Adapun langkah dari mencangkok, yang pertama yaitu mengupas kulit pada bagian dahan pohon, bagian yang sudah dikupas lalu dibersihkan. Yang kedua, tutup bagian luka dengan tanah dan sabut kelapa. Yang ketiga, ikat bagian ujung atas dan juga ujung bawahnya. Yang keempat, biarkan selama kurang lebih 1-2 bulan. Nah, itulah penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Sebelum Ibu tutup, kerjakan lembar jawaban berikut ini. 1. Jelaskan bagaimana cara tumbuhan berkembang biak secara alami. 2. Sebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara alami. 3. Sebutkan langkah-langkah dari mencangkok. 4. Di mana biasanya tumbuhan dengan spora dapat hidup. 5. Jelaskan bagaimana cara tumbuhan berkembang biak secara buatan. Nah, itulah tugas dari Ibu. Kerjakan dengan cermat dan teliti, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.